Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Supreme Martial God Technique. Bab 666 sampai bab 670. Bab 666, Kemunduran Budidaya. Ketika mereka bertiga merasa ngeri, Wu Yun berdiri lebih dulu dan berkata, gunakan milikku, ekstrak energi spiritualku untuk berkultivasi. Wu Yun tidak ragu-ragu, tidak peduli seberapa besar dia perlu menurunkan kultivasinya. Selama bisa bermanfaat bagi Bai Ling, tidak perlu ragu. Pada saat yang sama, Li Yanran juga berjalan ke Wu Yun dan berkata, Senior Du, isap milikku. Dibandingkan dengan mereka, kultivasiku rendah. Selain itu, Bai Ling seperti ini karena kecerobohanku. Menurut situasinya, gunakan milikku. Wu Yun menarik Li Yanran dan berkata, Yanran. Pada saat ini, Xiao Jin juga mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata, Senior Du, gunakan milikku, kamu tahu, aku juga binatang dewa, dan saya bisa berlatih dengan sangat cepat. Dia menatap Wu Yun lagi dan berkata, Saudara Wu Yun, tolong berhenti berkelahi dengan saya, gunakan yang terbaik. Bai Lier ragu-ragu. Setelah beberapa saat, dia juga berdiri. Berkata, gunakan milikku, budidaya mereka akan hilang jika mereka pergi. Bai Lier berinisiatif untuk berdiri. Wu Yun dan yang lainnya terkejut dan merasakan kehangatan di hati mereka. Semua orang yang hadir kecuali Du Xingning mengetahuinya dengan baik. Alasan mengapa Bai Lier ragu-ragu adalah karena dia dan Bai Ling jarang akur dan tidak memiliki perasaan yang mendalam. Mampu berdiri sepenuhnya karena Wu Yun. Mudah untuk mengatakan bahwa teknik rahasia menyuntikkan roh dapat memisahkan tingkat kultivasi. Namun bagi para kultivator, dari sudut pandang tertentu, kultivasi bahkan lebih penting daripada kehidupan. Kemampuan Bai Lier mengatakan ini sudah cukup untuk membuktikan perasaannya yang mendalam terhadap Wu Yun. Wu Yun paling memahami hal ini. Faktanya, dia sudah lama mengetahui bahwa meskipun Bai Lier adalah iblis rubah, perasaannya terhadapnya sangat tulus. Jika bukan karena Luo Yao, mungkin dia sudah mengenali Bai Lier sejak lama. Namun, kali ini benar-benar mengubah pandangan Wu Yun terhadap Bai Lier. Meskipun dia masih tidak mau mengakuinya, dia mengenalinya di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, Wu Yun berhenti di depan semua orang dan berkata, jangan berdebat denganku lagi. Aku tahu kalian semua peduli pada Bai Ling, tapi Bai Ling adalah saudara perempuanku. Aku hanya bisa melakukan ini. Segera saat Wu Yun selesai berbicara, Bai Lier mengambil alih pembicaraan dan berkata, aku tidak mengkhawatirkannya, aku mengkhawatirkanmu. Wu Yun tidak berniat bermain-main dengannya saat ini, dan menoleh ke lihat Du Xingning, hendak. Buka mulutmu. Tetapi hanya Du Xingning yang berkata, dengarkan apa yang ingin saya katakan. Ketika semua orang berhenti berbicara, dia melanjutkan, saya juga memikirkan apa yang Anda bicarakan. Jika memungkinkan, yang terbaik adalah menggunakan kultivasi saya. Saya orang tua yang jahat. Saya hanya akan mengasingkan diri selama beberapa ratus tahun lagi. Tidak akan ada bahaya apapun. Tetapi kultivasi saya terlalu kuat. Saya khawatir anak ini Bai Ling tidak akan mampu menanggungnya. Bukan hanya aku. Aku khawatir kultivasinya juga tidak bisa melakukannya. Du Xingning menunjuk ke arah Bai Lier. Kemudian, dia memandang Li Yanran dan berkata, mengenai budidaya gadis ini, dia sedikit lemah, jadi mungkin sulit baginya untuk menjadi efektif. Kandidat yang paling cocok adalah kamu dan Xiao Jin. Wu Yun. He dan Xiao Jin hendak berbicara, tapi Du Xingning melanjutkan, hanya saja Xiao Jin adalah binatang dewa dan bukan milik ras manusia, dan Bai Ling adalah manusia fana di dunia pertama, dan tubuhnya adalah lemah. Saya khawatir jika terjadi kesalahan, itu akan menjadi buruk. Saya sangat menyesalinya, jadi Wu Yun.
Du Xingning menatap Wu Yun dan berkata, keputusan ada di tangan Anda. Jika Anda setuju, kultivasi tingkat besar akan diambil dari Anda. Anda akan langsung diturunkan ke alam transformasi ilahi tingkat pertama. Saya setuju, katakan saja apa yang harus saya lakukan. Tanpa ragu-ragu, Wu Yun langsung mengangguk. Saat ini, tidak ada orang lain yang berbicara lagi. Mereka semua memandang Wu Yun tanpa daya dan ragu untuk berbicara. Sudahkah kamu memikirkannya? Du Xingning bertanya. Senior Du, saya sudah mengatakan bahwa meskipun itu mengorbankan nyawa saya tidak akan mengeluh. Apa tingkat kultivasi dari alam belaka? Tetapi pernahkah Anda memikirkannya, ketika saatnya tiba, Anda akan pergi ke benua utara untuk menggantikan pencarian Bailing untuk transformasi roh buah janji telah menurunkan tingkat kultivasinya. Bagimu, kesulitannya menjadi 2 kali lipat. Tidak masalah, perahu akan lurus ketika mencapai jembatan. Akan ada selalu menjadi jalan. Oke, karena Anda setuju. Mari kita mulai. Du Xingning mengangguk. Teknik rahasia suntikan spiritual ini sebenarnya mudah dioperasikan. Hanya saja konsekuensinya sedikit menakutkan. Du Xingning lah yang menggunakan kekuatan kultivasinya yang kuat untuk secara paksa mengekstraksi kekuatan kultivasi di tubuh Wu Yun dari dantiannya dan menyuntikkannya ke tubuh Bailing. Jika Bailing sendiri memiliki tingkat kultivasi, maka itu setara dengan memiliki tingkat budidaya energi spiritual yang disuntikkan Wu Yun ke dalam tubuhnya. Sayangnya Bailing belum pernah berlatih sebelumnya, dan dantiannya belum terbentuk, sehingga dia tidak dapat mengoperasikan energi spiritual ini. Setelah beberapa jam, semuanya selesai. Du Xingyu menggunakan metode unik untuk secara paksa menyegel budidaya energi spiritual yang disuntikkan ke tubuh Bailing ke dalam meridiannya. Ini digunakan untuk menekan 2 kekuatan pengobatan yang saling bertabrakan. Pada titik ini, situasi Bailing untuk sementara stabil. Dalam setahun, tidak akan ada masalah. Dan tingkat kultivasi Wu Yun juga telah langsung diturunkan ke alam transformasi dewa tingkat pertama. Dengan kata lain, usaha Wu Yun selama 6 bulan terakhir sia-sia. Namun, tidak sia-sia, tingkat kultivasi Wu Yun mengalami kemunduran, namun Shenlong Wuhun tidak. Dengan kata lain, kekuatan tempur roh bela diri Shenlong saat ini masih setara dengan seorang kultivator tingkat pertama di alam langit. Dengan bantuan menara indah bintang 9, ia hanya akan menjadi lebih kuat. Namun, satu-satunya kelemahan adalah jika Shenlong Wuhun ingin terus memperkuat. Dia hanya bisa menunggu sampai budidaya Wu Yun kembali ke alam langit tingkat pertama. Api spiritual hijau suci juga telah diperkuat. Ada juga benih api peri di tubuhnya, api ungu dan bulu merah, yang memang ada. Ini hanyalah masalah mengultivasi diri sendiri, itu saja. Meski dia masih belum tahu, Wu Yun penuh percaya diri. Selama tahun ini, kita harus menemukan buah janji transformasi roh untuk Bailing. Tanpa basa-basi lagi, Wu Yun berencana untuk segera kembali ke Akademi Seni Bela Diri bersama Du Xingning sebelum melakukan persiapan untuk pergi ke benua utara. Namun ketika mereka mendengar bahwa Wu Yun akan pergi ke benua utara, Bai Lier, Xiao Jin, dan bahkan Li Yanran ingin mengikutinya. Ini bukan karena hal lain, aku hanya mengkhawatirkan Wu Yun. Wu Yun awalnya ingin pergi sendiri. Lagi pula, pergi ke benua utara tidaklah mudah. Tapi dia juga tahu bahwa Xiao Jin dan Bai Lier mungkin tidak bisa menyingkirkan mereka bagaimanapun caranya. Adapun Li Yanran, Wu Yun berkata dengan lembut, Yanran, terima kasih telah menjaga Bai Ling, tapi sekarang dia lebih membutuhkanmu, lebih dari aku. Li Yanran mengangguk dalam diam dan berkata, jangan khawatir. Ayo. Aku akan menjaga Bai Ling dengan baik. Kemudian, dia menatap Bai Lier dan berkata, Wu Yun akan memintamu untuk menjaganya. Bai Lier tersenyum dan berkata, selama aku masih di sini, Anda dapat yakin. Nah, jika dia berani keluar dan berhubungan dengan orang lain, saya akan memotong barangnya. Semua orang tersenyum, dan suasana tegang menjadi sangat lega.
Hanya Wu Yun yang merasakan keringat dingin mengucur di punggungnya. Suatu hari kemudian, Wu Yun mengucapkan selamat tinggal pada Li Yanran dan Ling Yuanwu. Mereka berempat sekali lagi memulai perjalanan kembali ke Akademi Seni Bela Diri. Bab 667 berangkat ke benua utara. Akademi Seni Bela Diri. Setelah Du Xingning menyuruh Wu Yun untuk berhati-hati, dia kembali ke makam di belakang gunung. Lagi pula, meskipun dia menginginkannya, dia tidak bisa mengendalikan urusan benua utara. Ucapkan selamat tinggal pada Du Xingning. Wu Yun dan yang lainnya kembali ke kamar. Setelah itu, Wu Yun pergi mencari Qi Xiuyuan sendirian, dengan maksud untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Namun ketika Qi Xiuyuan mengetahui bahwa Wu Yun akan pergi ke benua utara, dan apa yang terjadi kali ini di benua selatan, tapi itu memberi kabar baik bagi Wu Yun. Ini tentang buah transformasi spiritual yang tak terbatas. Namun, Qi Xiuyuan tidak yakin apakah berita itu benar atau salah. Namun, apakah itu benar atau salah, itu seperti sedotan penyelamat bagi Wu Yun sekarang. Melihat mata Wu Yun yang penuh harapan, Qi Xiuyuan berkata perlahan, sekitar setahun yang lalu, saya mendengar bahwa Kabupaten Yunling di benua utara telah menarik banyak praktisi muda dengan mengorbankan beberapa harta khusus, termasuk buah janji transformasi roh. Setelah jeda, dia berkata lagi, tapi saya tidak tahu situasi spesifiknya. Lagi pula, sudah lama sekali, saya ingin tahu apakah itu telah diambil oleh seseorang. Tapi Wu Yun sudah mendengar kata-kata selanjutnya. Jika dia tidak masuk, semua dia dengar adalah kalimat Qi Xiuyuan sebelumnya. Dia berkata dengan penuh semangat, tolong beritahu saya, di mana Kabupaten Yunling. Qi Xiuyuan mengerutkan kening dan berkata, kamu tidak tahu apa-apa tentang benua utara. Wu Yun menggelengkan kepalanya. Dia memang tidak pernah melakukan apapun di benua utara. Qi Xiuyuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada mencela, Wu Yun, saya tahu kamu sedang terburu-buru, tapi bagaimana kamu bisa begitu ceroboh dan membabi buta? Dengan tingkat kultivasimu saat ini, aku khawatir kamu bahkan tidak mengetahuinya. Bagaimana kamu mati? Omelan Qi Xiuyuan tidak membuat Wu Yun marah, tapi malah terasa sangat hangat. Yang disebut cinta yang mendalam berarti tanggung jawab yang mendalam. Jika bukan karena Qi Xiuyuan peduli padanya dari lubuk hatinya, bagaimana dia bisa menyalahkannya atas kecerobohannya? Dia mengangguk dan berkata, apa yang Anda ajarkan kepada saya adalah bahwa saya ceroboh. Kemudian, Qi Xiuyuan menghela nafas dan perlahan menjelaskan tata letak benua utara. Ternyata luasnya benua utara ini jauh di luar imajinasi, menempati sebagian besar seluruh benua hutan belantara. Benua hutan belantara terbagi menjadi 4 benua. Benua utara adalah yang terbesar, diikuti oleh benua barat yang berspesialisasi dalam sihir. Gabungan benua timur dan benua selatan mungkin hanya seukuran sebuah kabupaten di benua utara. Ada 8 kabupaten besar di benua utara. Kabupaten Yunling yang disebutkan sebelumnya berada di 8 ibu kota kabupaten utama ini. Namun ibu kota kabupaten ini hanya dapat dianggap sebagai kekuatan pinggiran di benua utara. Selain itu, terdapat beberapa ibu kota. Misalnya, kota Tianqi, tempat istana seni bela diri berada, dan kota Zhongzhou, tempat istana Danhun berada, harus dianggap sebagai 2 kota inti terbesar di antara ibu kota tersebut. Tentu saja, selain kekuatan-kekuatan ini, terdapat banyak kota besar dan menengah independen yang tak terhitung jumlahnya. Namun entah itu ibu kotanya atau kota-kota besar dan menengah tersebut, bagi penduduk lokal seperti Wu Yun yang bukan berasal dari benua utara, sama sulitnya dengan mendaki ke langit jika ingin menginjakkan kaki di sana. Bahkan ibu kota kabupaten dengan kekuatan marginal pun sulit untuk dimasuki. Karena masyarakat ibu kota kabupaten tersebut akan diberikan kartu identitas pribadi oleh istana ibu kota kabupaten masing-masing sejak lahir. Karena kelahiran, penuaan, penyakit dan kematian, akan ada orang yang berdedikasi di istana pangeran yang bertanggung jawab untuk memilah kartu identitas ini. Oleh karena itu,
Tidak boleh dikatakan bahwa pemalsuan itu sangat sulit, kalaupun pemalsuan itu berhasil akan segera ketahuan. Namun, benua utara tidak sepenuhnya terisolasi dari pihak luar. Ada jalur unik dari benua timur ke benua utara. Itu adalah jalan yang berulang kali diblokir Wu Yun ketika mereka curiga dia melarikan diri kembali ke benua utara beberapa kali sebelumnya. Tetapi mereka yang pergi ke benua utara melalui jalur ini tahu bahwa mereka adalah orang luar. Oleh karena itu, di Jalan Beidao, status seseorang akan sangat rendah. Selain itu, kartu identitas unik orang luar juga akan dikeluarkan. Ini digunakan untuk membedakan apa yang disebut martabat dan inferioritas dalam hati mereka yang merasa benar sendiri. Tingkat statusnya tidak setingkat dengan penduduk asli benua utara. Tentu saja, jika Anda cukup baik, Anda tetap bisa mendapatkan pengakuan mereka. Namun, selama berabad-abad, kecuali beberapa tokoh besar di benua timur yang dihormati di wilayah ini, pemuda seperti Wu Yun hanya bernasib hina dan dikucilkan. Pada titik ini, Qi Xiuyuan juga menghela nafas dan berkata, hanya itu yang saya tahu. Anda perlu memahami sisanya secara perlahan. Setelah jeda beberapa saat, Qi Xiuyuan berkata lagi, Wu Yun, meskipun Anda dianggap orang baik di dunia benua timur. Anda adalah orang yang sangat berbakat, tetapi ketika Anda tiba di benua utara, lebih baik tetap bersikap rendah hati. Kalau tidak, belum lagi saya, bahkan senior Du atau senior Wu tidak dapat melindungi Anda. Ini dia ayo, semua harta langka di tubuhmu, baik itu artefak atau kamu yang disebut seni bela diri, termasuk seni bela diri siluetmu yang dapat meningkatkan kekuatanmu, harus dilarang untuk digunakan, tidak boleh diekspos sampai hidup atau mati dipertaruhkan. Ingat, siapapun yang melihat mereka harus membungkam mereka, jika tidak, Anda menggali kubur Anda sendiri. Wu Yun mengangguk. Ia tetap memahami bahwa kekayaan tidak boleh dibeberkan. Selain itu, dia telah melakukan pekerjaannya dengan baik selama berada di benua timur. Satu hal lagi. Jika kamu ingin membawa Xiao Jin dan Bai Lier bersamamu, sebaiknya mereka tidak mengungkapkan identitas mereka. Tidak apa-apa bagi Xiao Jin. Bagaimanapun juga, mereka adalah monster mitos. Selama mereka tidak mengungkapkannya. Jika kamu tidak kembali ke bentuk aslinya, tidak ada yang akan mengenali mereka. Tapi Bailey tidak seperti anak-anak, pihak lain akan menyadarinya segera setelah dia bergerak, jadi kamu harus melakukan satu hal dan segera membungkam siapapun yang mengetahuinya. Pendapat saya adalah sebaiknya Anda tidak membawa Bailier bersama Anda. Tapi, sekali lagi, dengan dia di sini, keselamatan Anda akan lebih terlindungi ketika bahaya sebenarnya datang. Namun, penampilannya terlalu mencolok, itu yang terbaik. Sebelum Qi Xiuyuan selesai berbicara, Wu Yun mengangguk dan berkata, saya tahu ya, saya akan membuatnya terlihat lebih jelek. Kemudian, Qi Xiuyuan terus berbicara banyak. Dia memberitahu Wu Yun segala sesuatu yang berguna dan tidak berguna. Wu Yun juga mendengarkan semua yang ada di hatinya. Mungkin perasaan ini seperti kekhawatiran dan keengganan di hati seorang ayah tua yang anaknya hendak bepergian jauh. Tanpa disadari, cinta Qi Xiuyuan pada Wu Yun telah meningkat dari seorang murid menjadi hubungan keluarga. Kembali ke kamar, Wu Yun membuat beberapa persiapan. Meski masih ada beberapa hal yang belum terselesaikan di benua timur. Tablet naga yang dia ambil dari Long Tian sudah ada di tangannya, tetapi rumah besar Wu Yun, kaisar abadi naga kekaisaran, yang dia rindukan, belum muncul. Tapi masalah ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Bailing. Keraguan yang menyelimuti pikiran Wu Yun termasuk para dekan dari 4 perguruan tinggi besar, yang tidak pernah muncul. Wu Yun juga menanyakan Qi Xiuyuan sebelumnya, tetapi jawaban Qi Xiuyuan juga ambigu. Yang paling mengkhawatirkan Wu Yun adalah Raja Serigala Iblis yang membantai klan burung botak. Balas dendam ini belum terbalas sampai sekarang. Wu Yun telah merencanakan untuk membawa Bailier membunuh bajingan itu sebelumnya. Tapi itu adalah kebencian Baldi sendiri, jadi mari kita tunggu sampai dia kembali.
Suatu hari kemudian, Wu Yun mengucapkan selamat tinggal pada Qi Xiuyuan, membawa Xiao Jin dan Bai Lier, dan memulai perjalanan ke benua utara. Bab 668 Polarisasi. Melihat sosok Wu Yun yang mundur, Qi Xiuyuan tiba-tiba merasakan matanya panas dan hidungnya sakit. Dia lupa sudah berapa tahun dia tidak merasa seperti ini. Apa? Kamu tidak tega pergi? Pada saat ini, sosok Reyot Du Xingning perlahan muncul di belakang Qi Xiuyuan. Pemimpin sekte tua, kamu di sini. Sudahkah kamu menceritakan semuanya padanya? Ya, tapi semuanya tergantung pada keberuntungannya. Selama berabad-abad, hampir tidak ada orang yang pergi ke benua utara pada usianya yang bisa bertahan. Du Xingning menghela nafas dan berkata, apakah kamu masih ingat orang itu? Ingatan Qi Xiuyuan sepertinya ditarik kembali ke masa lalu. Setelah beberapa saat, dia berkata, pada awalnya, siapa sangka bahwa orang yang sangat berbakat seperti itu akan dipotong-potong hanya karena dia bukan dari benua utara. Bajingan itu memiliki rasa asal-usul keluarga yang terlalu kuat dan tidak bisa dilampaui oleh kita. Kamu tidak memberitahunya tentang hal ini, kan? Du Xingning mengerutkan kening. Qi Xiuyuan menggelengkan kepalanya, tidak. Dia ditakdirkan untuk hidup dan mati. Jika dia tinggal di benua timur, dia tidak akan menjadi tokoh top. Sama seperti kita, setelah ratusan tahun, kita masih bisa bahkan tidak mendeteksi tanda-tanda guntur. Dibandingkan dengan orang-orang top yang sebenarnya, mereka jauh tertinggal. Beberapa hari kemudian, Wu Yun dan 3 orang lainnya akhirnya tiba di perbatasan benua timur. Saluran yang terbuat dari energi spiritual muncul di hadapannya. Dan di sekitar lorong itu disegel oleh orang-orang dengan budidaya berat. Itu pasti dilakukan oleh orang-orang dari benua utara, untuk mencegah penumpang gelap. Adapun Bai Lier dan Xiao Jin, Wu Yun sudah memikirkan cara menghadapi mereka. Untuk berjaga-jaga, akan lebih aman membiarkan mereka tetap berada di luar angkasa. Bulu luar angkasa berasal dari binatang mitos seperti burung botak. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda tidak akan bisa merasakannya. Terlebih lagi, ia memiliki dunia aura kecilnya sendiri, dan saya dapat bertahan di sana selama 1,5 tahun tanpa masalah. Xiao Jin tidak keberatan mengeluarkan bulu luar angkasa, lagi pula ini bukan pertama kalinya dia memasuki bulu luar angkasa. Bai Lier sedikit enggan. Tapi sekarang setelah Wu Yun pergi, dia tidak tahu bagaimana masa depan, seperti yang dikatakan Qi Xiuyuan, lebih baik merahasiakan semuanya. Terlebih lagi, monster dengan kekuatan Bai Lier sama sekali tidak diperbolehkan memasuki dunia manusia. Dari Du Xingning, sikap Wu Xitian terhadap Bai Lier, kita bisa mengetahui sesuatu tentangnya. Dia hanya tahu bahwa Bai Lier tidak akan menimbulkan masalah, dan secara keliru percaya bahwa Bai Lier adalah istri Wu Yun, yang juga memberikan cukup banyak wajah pada Wu Yun, jadi dia tidak mengusirnya. Namun, setelah tiba di benua utara, tidak ada seorang pun di belakang Wu Yun. Tidak boleh ada ruang untuk terjadinya kesalahan. Setelah melihat Bai Lier memasuki bulu luar angkasa, Wu Yun memasukkan bulu luar angkasa ke dalam cincin penyimpanan. Kemudian, demi keselamatan, Wu Yun menyembunyikan auranya dan tampak seperti pemuda biasa dengan tingkat budidaya alam laut. Melangkah berarti bersiap untuk melangkah ke bagian ini. Kebetulan saat ini ada karavan yang datang di belakang mereka. Tampaknya ada beberapa kultivator di antara mereka, yang berusia 30-an dan 40-an. Tetapi tingkat kultivasi mereka sangat rendah, mereka semua berada di alam bela diri bumi dan alam tian bela diri. Terlebih lagi, mereka jelas tidak mengenali Wu Yun. Selama periode ini, Wu Yun menyebabkan kegemparan di benua timur. Namun, kebanyakan orang hanya mendengar rumor tentang Wu Yun, namun belum pernah melihatnya secara langsung. Karavan ini sepertinya sering melakukan perjalanan antara dua benua. Wu Yun berhenti dan bersiap untuk mengikuti mereka, lagi pula ini adalah pertama kalinya dia ke sana, dan dia juga bisa menanyakan tentang situasi di benua utara. Adik,
apakah kamu siap berangkat ke sana? Bos karavan terlihat cukup antusias. Wu Yun dengan cepat memperkenalkan dirinya. Melalui obrolan, saya mengetahui bahwa karavan mereka melakukan perjalanan antara dua benua sepanjang tahun. Wu Yun berhati-hati dan tidak menceritakan keseluruhan cerita. Dia hanya bertanya, "Saudaraku, bisakah kamu memberi saya tumpangan?" Bos karavan memandang Wu Yun dan berkata, "Oke, kamu ikut saja dengan kami. Ketika kamu sampai di sana, kamu bisa menyelesaikannya sendiri. Aku tidak peduli padamu." Wu Yun tidak mengerti apa maksud bos karavan itu, dan mengangguk, "Jangan khawatir, aku tidak akan merepotkanmu." Dia berlari sepanjang jalan dan berjalan di lorong ini selama beberapa jam. Ini akhirnya berakhir. Di akhir perjalanan, sebuah dunia baru mulai terlihat, sepertinya pemandangannya tidak berbeda secara mendasar dari benua utara. Tepat di pintu keluar, ada tim penjaga yang sebenarnya. Mereka mengenakan seragam-seragam dan tampak terlatih. Yang paling mengejutkan Wu Yun adalah para penjaga biasa ini semuanya berada di alam bela diri bumi. Pantas saja benua utara berbeda, Anda bisa mengetahuinya hanya dari para penjaga ini. Namun, yang membuat Wu Yun merasa jijik adalah wajah masing-masing penjaga ini penuh dengan arogansi dan penghinaan. Melihat karavan tiba, 4 penjaga segera memblokir pintu masuk. Ketika bos karavan melihat ini, dia segera melangkah maju dengan senyum lucu dan memberi mereka sesuatu. Penjaga itu kemudian menyambutnya dengan senyuman. Terlihat mereka sepertinya sudah saling kenal sejak lama. Wu Yun mengerutkan kening saat dia melihat dari belakang. Tidak pernah terdengar seorang kultivator alam Tianwu yang bermartabat begitu menyanjung seorang kultivator alam bela diri bumi. Kemudian, bos karavan kembali ke tim dan berbisik kepada Wu Yun, "Adik, kamu bisa pergi sendiri, kami akan pergi dulu." Wu Yun mengangguk dan berjalan ke samping. Penjaga di depan membiarkan mereka pergi dan melihat karavan itu lewat perlahan. Wu Yun juga mengikuti di belakang, bersiap melangkah maju. Tapi saat dia hendak mengambil langkah, dia melihat 4 penjaga datang ke arahnya lagi, dan aura alam bela diri bumi langsung dilepaskan. 4 tombak panjang berhenti di depan Wu Yun dengan suara berdentang. Salah satu dari mereka memarahi, "Keluarkan kartu identitas." Wu Yun terkejut sejenak dan berpikir, kartu identitas, bukankah wakil dekan Qi Xiuyuan mengatakan bahwa dia harus memasuki benua utara untuk mengajukan kartu identitas? Saya belum datang ke sini, kemana saya bisa pergi? Menekan amarah dalam hatinya, dia berkata, "Saudaraku, ini pertama kalinya aku di sini. Aku tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Katakan saja padaku dan aku akan melakukannya." "Hah, lakukan. Oke, aku akan mengambil 5 juta koin emas dulu. Aku akan memikirkannya." "Pikirkanlah." Wu Yun tertegun sejenak, dan dia membuka mulutnya seperti ini. Jika dia tidak mengatakannya, dia akan lupa bahwa sudah lama sekali dia tidak menggunakan koin emas. Namun, Wu Yun tidak siap memberikannya. Wu Yun mampu membeli 5 juta koin emas ini, atau bahkan 50 juta, tapi dia tidak bisa tidak menjelaskannya. Setelah jeda, dia berkata, "Saudaraku, bawa saja saya ke tempat saya mendapatkan kartu identitas. Saya akan menyerahkan koin emas sebanyak yang saya butuhkan. Jika saya memberikannya kepada Anda dan Anda tidak peduli dengan saya, lalu aku akan pergi ke siapa? Bajingan, keluarlah dari sini jika kamu tidak bisa mengeluarkannya. Aku sudah lebih sering melihat sampah sepertimu. Kamu ingin datang ke benua utara kami untuk makan dan minum. Kembalilah ke benua timurmu yang sederhana, atau aku akan mematahkan kakimu." Begitu Wu Yun selesai berbicara, dia melihat seorang penjaga yang penuh dengan kata-kata makian dan tidak sopan. Wu Yun mengerutkan kening, dia sudah lama tidak mendengar kata sampah. Tanpa diduga, orang-orang yang disebut benua utara ini bisa jadi sangat tidak masuk akal. Dia mengepalkan tangannya, merasakan kemarahan yang perlahan muncul di hatinya. Bab 669 Kota Jiyun.
Untungnya, Wu Yun membiarkan Xiao Jin dan Bai Lier memasuki bulu luar angkasa. Kalau tidak, jika bajingan ini berani bersikap kasar kepada Wu Yun, belum lagi apakah Xiao Jin bisa menanggungnya, Bai Lier pasti tidak akan mampu menanggungnya. Itu juga karena Wu Yun sengaja menyembunyikan kultivasinya dan terlihat seperti seorang kultivator di alam laut. Melihat ekspresi Wu Yun, penjaga menjadi tertarik dan berkata, "Hei, kamu tidak yakin? Kamu ingin mengambil tindakan? Ayo, katakan padaku. Kamu, sampah sepertimu yang tidak penting dan tidak memiliki koin emas, aku akan membunuhmu dan tidak ada yang peduli." Wu Yun mengertakkan gigi dan mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia perlu tenang, tetapi di faktanya, sulit baginya untuk tenang. Orang-orang ini terlalu penindas. Ia bahkan mengatakan bahwa ia sama sekali tidak menganggap mereka dari benua lain sebagai manusia. Melihat situasi di sini akan segera terjadi, bos karavan di depan terlihat berlari kembali dengan tergesa-gesa. Segera selesaikan situasi saat ini. Mengandalkan hubungan mereka, dia menyingkirkan para penjaga dan menarik Wu Yun ke samping. Ketika dia mengetahui bahwa Wu Yun bahkan tidak tahu tentang kartu identitas, dia menggelengkan kepalanya. "Apakah ini benar-benar pertama kalinya kamu ke sini? Kamu membuat masalah dengan para penjaga. Dengan tingkat kultivasimu, kamu akan mati." Wu Yun mengertakkan gigi dan berkata, "Mereka bertindak terlalu jauh. Mengapa haruskah saya memberinya 5 juta koin emas? Ini aturannya. Jika Anda tinggal di bawah atap orang lain, Anda harus mengikutinya," kata bos karavan. Wu Yun mengangkat alisnya dan berkata, "Bukankah tidak ada Wang Fa? Bukankah saya mendengar bahwa ada tempat di benua utara khusus bagi orang luar untuk mengajukan kartu identitas?" Pemimpin karavan tua berkata, "Wang Fa. Haha, jangan bicara tentangmu. Bahkan jika para pangeran dan bangsawan dari benua timur datang, mereka harus mengikuti instruksi. Bagi mereka, orang luar seperti kami hanyalah sebuah beban. Karena kami adalah beban, mengapa Wang harus Fai mengatakan sesuatu?" Hah. Wu Yun menggigit. Sambil mengertakkan gigi, dia sudah sangat tidak senang dengan sikap benua timur terhadap orang-orang dari benua selatan. Polarisasinya sangat serius. Tapi saya tidak pernah menyangka akan menjadi lebih seperti ini ketika saya tiba di benua timur. Apakah kita orang-orang dari benua lain begitu tidak mencolok? Tidak bisakah kita menikmati rasa hormat yang pantas kita terima? Bos karavan menarik napas dalam-dalam dan mengangguk hormat. "Haha, kamu terlalu banyak berpikir, adik kecil, gunakan kekerasan di sini. Di dunia ini rasa hormat, tanpa kekuatan, bagaimana Anda bisa mengatakan rasa hormat? Kecuali jika Anda adalah orang dengan kekuatan mengerikan, atau seorang jenius dengan bakat yang tak tertandingi. Di dunia ini, tidak pernah ada yang disebut rasa hormat terhadap orang biasa seperti kita." Wu Yun mengambil napas dalam-dalam. Diam-diam berpikir, dunia ini sungguh konyol. Ketika bos karavan melihat Wu Yun terengah-engah, dia mengira dia akan menyerah. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Adikku, apakah kamu benar-benar ingin pergi ke benua utara?" Wu Yun mengangguk tegas dan berkata, "Tentu saja aku ingin pergi. Jika bukan karena Bai Ling, mungkin Wu Yun berbalik dan pergi. Sangat mempolarisasi, tapi jangan pergi. Tapi, dia harus pergi." Bos karavan mengertakkan gigi dan berkata, "Yah, itu tidak masalah. Melihatmu seperti ini, aku khawatir kamu tidak mampu membeli koin emas sebanyak itu. Kamu dan aku hanya jatuh cinta, tapi aku sial. Perjalanan barang ini sia-sia. Jadi, saya akan menangani penjaga untuk Anda nanti dan membawa Anda masuk, tetapi setelah Anda masuk, Anda harus mendengarkan saya dan tidak menimbulkan masalah, jika tidak, saya menang aku tidak bisa melindungimu." Wu Yun melirik penjaga dengan dingin. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Terima kasih, saudara." Kembali ke kelompok penjaga, bos karavan melangkah maju dengan senyuman di wajahnya dan berbicara lama sekali. Akhirnya,
dia membelinya untuk Wu Yun seharga 3 juta koin emas. Kali ini hak lintas. Setelah melewati pintu masuk, Wu Yun mengikuti karavan sepanjang jalan. Dalam perjalanan, Wu Yun bertanya, apa asal-usul para penjaga ini? Bos karavan memandang Wu Yun dan berkata, 8 kabupaten besar telah bekerja sama untuk membangun rumah jaga, khususnya untuk mencegat atau mengusir orang luar seperti kita. Penjaga ini berasal dari rumah penjaga. Rumah penjaga. Mata Wu Yun berkilat dingin dan dia berkata, di mana rumah penjaga ini? Ketika bos karavan melihat penampilan Wu Yun, dia dengan cepat berkata, adik, kamu tidak boleh impulsif. Anda tidak boleh menyinggung istana penjaga. Setidaknya, itu bukanlah sesuatu yang Anda mampu untuk menyinggung perasaan. Jangan pernah memikirkan masalah ini. Tidak mungkin Anda tidak akan menderita kerugian saat keluar. Wu Yun melihat bahwa dia tidak mengatakan apa-apa. Saya berhenti memaksanya, menarik napas, dan berhenti berbicara. Namun, Wu Yun tidak bisa menelan nafas ini apapun yang terjadi. Mari kita bereskan dulu. Jika saatnya tiba, kita harus membuat rumah jaga ini gelisah. Setelah beberapa saat, bos karavan bertanya, adik laki-laki, kamu mau kemana? Wu Yun merasa bahwa bos karavan itu adalah orang yang baik, jadi dia mengangguk dan berkata, saudaraku, adikku sakit parah dan harus pergi. Saya akan pergi ke Kabupaten Yunling untuk meminta obat. Tahukah Anda bagaimana menuju ke Kabupaten Yunling? Ketika dia mengetahui bahwa Wu Yun akan pergi ke Kabupaten Yunling, bos karavan segera menggelengkan kepalanya. Berkata, adik, saya menyarankan Anda untuk menyerah. Sejujurnya, saya telah menjual barang selama bertahun-tahun. Saya telah melihat banyak orang seperti Anda. Tidak banyak dari mereka yang bisa hidup kembali. Itu adalah lebih baik pergi secepat mungkin. Bahkan kita tidak bisa pergi ke tempat seperti ibu kota kabupaten, apalagi kamu. Apa maksudmu? Tanya Wu Yun. Saya memang cukup tertarik dengan hal itu, hanya orang-orang yang berada di bawah saja yang mengetahui hal semacam ini. Orang-orang seperti Qi Xiuyuan dan Du Xingning tidak perlu melalui prosedur ini bahkan jika mereka datang ke benua utara. Pemimpin karavan memandang Wu Yun, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dan berkata, anak muda, kamu benar-benar tidak takut pada harimau seperti anak sapi yang baru lahir. Kamu berani datang ke benua utara ini tanpa mengetahui apapun. Setelah jeda, dia melanjutkan, oh. Dalam hal ini, saya akan berbicara dengan Anda, saudara, sehingga Anda bisa menyerah. 8. Ibu kota besar di benua utara hanya dapat dianggap sebagai kekuatan pinggiran. Mereka tidak dapat bersaing dengan ibu kota teratas itu. Dan bahkan kota-kota besar dan menengah yang independen. Perbandingan selain itu, Kabupaten Yunling ini hanya dapat dianggap sebagai salah satu kabupaten yang relatif lemah di antara 8 kabupaten besar, tetapi semua ini hanya relatif terhadap kekuatan benua utara. Disebut unta lebih besar dari kuda, betapapun lemahnya, itu jauh dari sebanding dengan benua timur kita. Jadi, kamu tidak bisa masuk sama sekali. Bahkan setelah kita berkeliaran selama bertahun-tahun. Kita hanya bisa pergi ke kota Jiyun. Kota Jiyun. Di mana tempat itu? Wu Yun mengerutkan kening. Kota Jiyun ini adalah tempat yang dirancang khusus untuk menampung orang luar seperti kita. Selain orang luar seperti kita, ini adalah tempat di mana penduduk lokal yang paling sampah dan tidak berguna di benua utara pergi. Tetapi kebetulan penduduk lokal yang paling sampah ini. Tapi mereka juga berpikir bahwa mereka lebih unggul dari kita. Di mulut mereka, kita disebut orang kelas 2. Mereka adalah orang kelas 1. Tapi tidak mungkin, siapa yang membuat orang secara inheren lebih unggul dari kita. Nah, ini dia kehidupan. Saat dia berbicara, bos karavan melihat ke kejauhan dengan mata penuh kerinduan dan berkata, jangan bicara tentangmu, bahkan aku punya impian seumur hidup untuk mengunjungi ibu kota kabupaten di benua utara.
Sayang sekali aku ini takut aku tidak akan bisa mewujudkan impianku dalam hidup ini. Wu Yun sedikit kesal ketika mendengarnya. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu angkuh kepada orang lain dan merendahkan dirinya sendiri. Impianku mengunjungi ibu kota kabupaten terlalu konyol. Namun, melalui obrolan keduanya, Wu Yun juga mengetahui sesuatu tentang pola benua utara. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya, tetapi mengangguk dan bertanya, apakah tidak ada cara untuk memasuki Kabupaten Yunling? Melihat Wu Yun masih tidak mau menyerah, bos karavan memandang Wu Yun dengan ekspresi aneh di wajahnya. Bab 670 Saluran Angin Hitam. Setelah memikirkannya, untuk benar-benar menghancurkan kepercayaan Wu Yun, dia berkata, ya, cara pertama adalah Anda bisa langsung mendapatkan kartu identitas penduduk lokal di benua utara, dan cara kedua adalah dengan lulus budidaya. Penilaian untuk membuktikan bahwa Anda memiliki kualifikasi untuk menjadi penduduk asli benua utara. Penilaian. Wu Yun bahkan tidak memikirkan metode pertama. Pasti sanjungan, yang tidak disukai Wu Yun. Mengenai penilaian ini, Wu Yun menjadi tertarik. Bos karavan berpikir bahwa setelah mengatakan ini, Wu Yunhui akan segera kehilangan kepercayaan diri dan keputusasaan. Tapi semuanya tidak berkembang sesuai idenya, dan wajah Wu Yun menunjukkan kegembiraan. Dia masih menggumamkan kata penilaian. Bos karavan cemberut dan berkata, adik, apakah kamu gila? Kamu tidak ingin ikut serta dalam penilaian, kan? Wu Yun tersenyum tipis, mengangguk dan berkata, ya. Bos karavan cemberut dan berkata, kamu benar-benar bodoh, jangan meremehkan kota Jiyun, ada juga harimau berjongkok, naga tersembunyi, dan penilaiannya tidak memandang usia. Bahkan kekuatan alam Tianwu tingkat kedua saya tidak cukup. Kamu, bahkan tidak pikirkanlah. Dalam setiap penilaian, selain orang luar seperti kami, bahkan penduduk asli Jalan Beida yang tinggal di kota Jiyun juga akan berpartisipasi, karena pemenangnya bisa mendapatkan hadiah yang melimpah. Selain itu, kompetisi penilaian tahun ini akan mungkin sangat sengit. Sejauh yang saya tahu, ada beberapa orang yang sangat kuat. Tapi meski begitu, penilaian tahun ini akan dilakukan setengah bulan lagi. Jika ada waktu, itu akan terjadi di sini. Saya dapat mengajak Anda untuk bergabung bersenang-senang. Setengah bulan. Wu Yun bergumam, mengangguk, dan berkata, terima kasih banyak, saudara. Setelah secara kasar memahami struktur kekuatan benua utara, Wu Yun merasa bos karavan ini cukup bagus. Saya pernah berada di tim penjaga sebelumnya, dan untungnya saya mendapat bantuannya. Meskipun Wu Yun tidak siap menelan amarahnya, dia harus membalas kebaikannya. Dengarkan saja Wu Yun Dao, saudaraku, berikan aku cincin penyimpananmu. Bos karavan tertegun dan berkata, apa? Wu Yun Dao berkata, koin emas. Sudut mata bos karavan bergerak-gerak, salah mengira bahwa Wu Yun sedang berbicara dengannya. Dia meminta koin emas dan berkata, kamu tidak punya uang, kan? Aku baru saja memberimu 3 juta koin emas, dan aku tidak punya uang lagi. Oh, lupakan saja, saya akan membantu orang lain sampai akhir, saya akan menerimanya. Anda adalah adik laki-laki saya. Anda akan makan, minum, dan tinggal bersama karavan kami hari ini, tetapi saya benar-benar tidak mampu membeli koin emas tambahan. Don jangan khawatir, saudaraku, aku tidak akan menipumu. Berikan saja padaku. Wu Yun tersenyum penuh arti. Melihat ekspresi malu tapi tidak marah di wajah bos karavan itu, dia tahu bahwa dia adalah pria yang baik hati dan jujur. Hati saya menghangat, dan awalnya saya berpikir bahwa saya akan membayarnya kembali 3 juta koin emas dan melupakannya. Saat ini, Wu Yun juga ingin membantunya, lagi pula uang itu tidak ada gunanya baginya. Saya melihatnya mengulurkan tangan dan dengan paksa mengambil cincin penyimpanan dari tangan bos karavan. Bos karavan ingin merebutnya kembali, tetapi Wu Yun dengan cepat mengetukkan cincin penyimpanannya ke cincin penyimpanannya sendiri. Kemudian dia menyerahkannya lagi dan berkata, saudaraku, terima kasih atas bantuanmu.
Apakah kamu setuju bahwa aku akan makan, minum, dan tinggal bersamamu hari ini? Bos karavan mengambil cincin penyimpanan dan melihatnya. Tiba-tiba, kakinya begitu lembut, batu kristal biru di dalamnya tampak menumpuk menjadi bukit. Perkiraan kasarnya, setidaknya puluhan ribu. Tahukah Anda, satu kianite setara dengan 100.000 koin emas. Puluhan ribu kianite, itu berarti miliaran koin emas. Meskipun dia telah menjual barang sepanjang tahun dan menghasilkan cukup banyak uang, dia belum pernah melihat koin emas sebanyak itu. Dia menatap Wu Yun dengan mata melebar, kakinya menjadi lemah dan dia tidak bisa bergerak lagi. Beberapa orang dari karavan di belakangnya melihat bos mereka bertingkah aneh, kakinya lemas dan seluruh tubuhnya gemetar. Berpikir itu adalah stroke, dia segera datang untuk mendukungnya dan berkata, "Bos, ada apa? Apa yang terjadi?" Wu Yun tersenyum dan tidak berkata apa-apa, melihat pemandangan di depannya. Setelah sekian lama, bos karavan itu kembali tenang. Dia berlutut dengan sentakan, mungkin terpesona oleh banyaknya koin emas. Dia sebenarnya bersiap memberi hormat pada Wu Yun. Sekelompok orang di karavan di belakang mereka tercengang, apa yang terjadi? Apakah kejang-kejang bos sudah mencapai titik ini? Ketika Wu Yun melihat bahwa tidak apa-apa, dia tidak bisa dipublikasikan, jadi dia langsung membantunya berdiri dan berkata kepada anggota karavan yang tertegun di belakangnya, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa, pahalamamu lemah, kamu akan baik-baik saja nanti." Pada saat yang sama, dia berkata, mendekat ke telinganya dan berbisik, "Saudaraku, tetaplah bersikap rendah hati, aku tidak ingin orang lain tahu." Bos karavan juga menenangkan kegembiraannya dan melambai di belakangnya untuk menunjukkan bahwa itu baik-baik saja. Kemudian, mereka terus bergerak maju, dan keduanya berbicara dengan gembira sepanjang jalan. Namun, bos karavan saat ini sangat terkesan dengan Wu Yun. Selama kurun waktu tersebut, Wu Yun beberapa kali ditanyai tentang identitasnya di benua timur, namun Wu Yun tidak menjelaskan, hanya keluarganya memiliki sejumlah uang. Tapi bos karavan tidak mempercayainya bagaimanapun juga. Siapa yang memiliki keluarga kaya yang bisa menjual miliaran koin emas sekaligus? Tapi Wu Yun tidak mengatakan apa-apa, dan dia tidak terus bertanya. Kini, mereka telah menempuh perjalanan dari pintu masuk lorong selama hampir 2 jam. Namun menurut bos karavan, jalan yang harus ditempuh dari kota Jiyun masih panjang. Wu Yun melihat ke depan. Di depan adalah area tebing gunung. Ada gunung dan tebing di sebelah kiri dan tebing di sebelah kanan. Kelihatannya sangat berbahaya. Terlebih lagi, Wu Yun dapat dengan jelas merasakan bahwa suasana di seluruh karavan langsung menjadi tegang ketika mereka tiba di sini. Gelak tawa dan perbincangan panjang tadi sudah tidak ada lagi. Kecepatan perjalanan juga meningkat pesat. Semuanya memasang ekspresi serius. Bos karavan berhenti berbicara dan melihat sekeliling dengan waspada. Wu Yun berkata dengan heran, "Saudaraku, ini adalah..." Bos karavan melihat sekeliling, dan setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya untuk saat ini, dia berkata, "Tempat ini disebut Heifengkou, dan itu adalah sebuah area di mana para bandit berkumpul." Heifengkou. Maksudmu bukan Beifengkou? Orang daratan menganggap mereka lebih unggul dari yang lain, jadi mereka masih melakukan hal semacam ini. Wu Yun bertanya dengan heran. Bos karavan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Para bandit ini bukan dari benua utara, tetapi mereka dibeli secara paksa dari tempat lain, tetapi mereka gagal mendapatkan kartu identitas. Tanpa pengakuan, mereka tidak dapat memasuki kota Jiyun, jadi seiring berjalannya waktu, mereka menjadi bandit, mengkhususkan diri dalam merampok karavan yang lewat seperti kita." Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, "Jalan angin hitam ini tidak berada dalam lingkup pengaruh apapun di benua utara, jadi tidak ada yang mengendalikannya. Saya harap kita tidak bisa bertemu orang-orang itu. Dasar bajingan, meskipun aku belum pernah melihatnya, kudengar pemimpin kelompok bandit ini sangat kuat." Begitu. Wu Yun mengangguk. Saat ini,
Seluruh karavan telah berbaris menuju angin hitam. Wu Yun melihat sekeliling dan melihat bahwa itu sangat berbahaya. Tebing di sebelah kiri, tebing di sebelah kanan. Ada jalan pegunungan kurang dari 10 meter di tengahnya. Jika tidak memiliki kekuatan yang nyata, akan sangat berbahaya jika kedua ujungnya diblokir. Namun saat ini, hanya gelombang teriakan dan makian keji yang terdengar. Di saat yang sama, langkah kaki bergemuruh. Rupanya banyak orang yang datang. Di saat yang sama, semua orang di karavan terlihat dengan wajah pucat dan wajah ketakutan.